Oke, selamat pagi semuanya. Minal aidin ya, mohon maaf lahir batin. Oke, saudara, masih banyak yang liburan, tapi kita sudah yang sudah di Bandung kita ibadah sama-sama hari ini. Saya nggak janjian sama Robert, saya tadi di jalannya bilang bahwa sebetulnya ayat yang dikasih dari panduan pengajaran kepada kami pembicara hari ini bukan ayat yang saya mau pakai. Saya juga bilang saya heran kok bisa saya dapat ayat ini dan menarik tapi gitu. Nah, apa yang tadi Robert cerita tentang kasih Tuhan puluhan tahun, itu ayat yang nanti kita mau baca. Ya, kita belajar blessed to be a blessing, diberkati untuk jadi berkat. Nah, judul kali ini adalah ekspresi kasih, kasih yang terlihat dan nyata. Ya, nah saudara, kalau tadi Robert cerita tentang dia ke Jepang, saya langsung begitu dengar dari belakang, saya langsung ingat bagaimana dia cerita tentang keluarganya. Terus saya tadi buka IG-nya, dan langsung kalau sudah buka IG Robert, ya lumayan nambah follower Bert. Kalau sudah buka IG Robert, maka sudah akan menemukan dia cerita tentang keluarganya di postingan ketiga yang paling baru. Nah, saudara akan lihat gimana dia cerita tentang keluarganya sedikit, di mana dia bangga dengan keluarganya yang jauh dari sempurna, yang kadang-kadang dia benci sekali dengan banyaknya kelemahan yang ada di keluarga itu. Robert pernah cerita sama saya tentang apa saja yang terjadi dalam keluarganya. Menurut saya keluarganya berantakan. Ya kan, menurut saya keluarganya berantakan. Dan kalau saya lihat postingan 3 yang terbaru dari yang sekarang, berarti keluarganya kayaknya masih berantakan, saudara. Ya. Tapi itu yang saya mau ajak kita belajar sama-sama. Ya. Di tengah kehidupan kita yang jauh dari sempurna, Tuhan mau ajar kita gini. Ratapan 3 ayat 17 sampai 23 sebenarnya saya salah di situ ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara lihat itu? Apa yang selalu diingat? Tekanan masalah, kenapa sih ini dibuat? Sebetulnya buat para pemimpin ayat ini nyambung sekali sama visi gereja kita. Yeremia 29 ayat 7, jadikan semua usahakan kesejahteraan kota. Karena saat yang sama ratapan ini ditulis waktu Israel mengalami kehancuran dan dibuang ke Babel. Nah, bait Allah dihancurkan, kota Yerusalem dibakar, rakyat dibunuh, wanita-wanita diperkosa, harta dirampas. Semua milik mereka udah nggak ada lagi, mereka cuma jadi tawanan perang, budak yang dibuang ke Babel. Waktu itu bukan cuma krisis politik, tapi juga krisis iman yang terjadi. Apakah Tuhan meninggalkan saya? Kenapa tadi saya cerita tentang kehidupan Robert? Waktu keluarga kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita nggak cuma mengalami krisis keuangan, tapi juga krisis iman. Tuhan tinggalin saya? Kok Tuhan diam saja waktu saya berdoa? Krisis identitas umat Tuhan, apakah saya anak Tuhan atau saya sudah dibuang sama Tuhan? Tuhan peduli apa enggak sama saya? Krisis eksistensial, krisis gini, Tuhan ada apa enggak sih? Tuhan ada apa enggak sih? Dan kitab ratapan ini waktu ditulis, enggak berubah situasinya, mereka tetap ada dalam pembuangan selama 70 tahun. Awal-awalnya waktu mereka dibuang, ada nabi-nabi yang muncul, bentar lagi kita pulang lagi. Jangan khawatir, bentar lagi kita menang, bentar lagi Tuhan pulihkan semuanya. Terus Tuhan bilang gini loh, enggak loh. Aku enggak akan pulihkan kamu dalam waktu yang lama. Justru saat ini di tengah-tengah kamu dibuang ke Babel. Babel itu bangsa yang memperkosa wanita-wanita, membunuh, merampok, merampas. Tuhan bilang ini, waktu kamu ada di Babel, usahakan kesejahteraan kota. Babel itu, usahakan kesejahteraan kotamu, berdoa buat mereka. Saya makin wow, gak gampang ya.
Kondisinya adalah mereka yang rampas kita, mereka yang rampok kita, mereka yang jajah kita. Kita mesti berdoa buat mereka. Bahkan bersikap baiklah supaya mereka sejahtera. Karena kesejahteraan mereka akan jadi kesejahteraanmu juga. Keadaan gak berubah. Nah, lihat ini. Tapi titik balik dari ratapan itu kalau saudara lihat cuma 5 pasal. Saya kalau nggak salah 5 atau 6, kalau nggak salah 5. Tiap pasal itu cuma 22 ayat, 22 ayat, 22 ayat. Kenapa? Ini kita puisi. Kita puisi. Ya. Nanti di pasal 3 itu 66 ayat. Lebih panjang puisinya. Kenapa? Saya mau ajak kita lihat nih. Nah ini yang kita baca adalah titik balik dari semuanya. Titik balik dari semua kitab ratapan itu. Lihat ini, jiwaku, kita baca yang huruf gelap yuk, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita terus ingat, yang kita ingat cuma masalah kita, yang kita ingat cuma problem kita, maka kita akan tertekan. Jiwa kita akan tertekan, setuju gak? Tapi lihat ayat berikutnya bilang begini. Tetapi, baca yuk, yang gelapnya 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Terus yuk, 2, 3. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Apa yang membuat kita gak tertekan lagi? Apa yang membuat saudara bisa diubah hidupnya? Bukan keadaan yang berubah, tapi sikap hati yang berubah. Sikap hati apa? Enggak lagi melihat masalah yang terus ada dalam hidup kita, tapi ini loh yang akan kuperhatikan. Apa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah harta hilang, di tengah-tengah hidup dalam sebagai budak, penulis kitab ratapan bisa bilang nih, Tuhan kasihnya tetap ada buat saya. Robert tadi bersaksi, kebetulan dia jadi saya pakai dia terus karena tadi dia bersaksi pas banget nih. Robert bersaksi di tengah-tengah kondisi keluarganya ya, kalau saya lihat dari postingan dia ya masih gitu-gitu. Nah maksud saya, sometimes keadaan hidup kita nggak berubah. Tapi waktu hati kita yang berubah, cara kita melihat yang berubah, maka dia bisa bersyukur untuk berkat yang Tuhan kasih di tengah-tengah masalah. Dia bisa bilang, Tuhan baik loh. Saya gak pernah mimpi saya ada di sini. Dia, tetapi hal ini yang kuperhatikan apa itu? Kebaikan Tuhan. Dia gak, gue ke Jepang tapi keluarga gue tetap begini. Nah itu yang mana yang kita pilih? Tetap mengeluh dengan kondisi kita atau kita mau memperhatikan kebaikan Tuhan? Kitab Ratapan ini mau mengajar apa sih? Kitab Ratapan bukan cuma sekedar kitab tentang tangisan, ratapan. Tapi kitab ratapan ditulis kalau suruh baca, itu mengajarkan kita bahwa gini, kalau kita punya masalah, enggak apa-apa meratap sama Tuhan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh ngomong Tuhan, aku marah, aku kesal, aku kecewa. Enggak apa-apa. Seluruh kitab ratapan isinya ya meratap. Dengan kata lain, Tuhan tuh mengizinkan kita. Bukan kalau doa Tuhan, saya lagi capek gini. Terus Tuhan enggak mau dengar. Aku enggak mau dengar, kamu betul-betul tidak tahu bersyukur. Enggak, Tuhan justru mau mengajarkan bahwa tidak apa-apa, nyatakan, luapkan isi hatimu sama Tuhan dengan jujur. Yang kedua, kitab ratapan mengajar kita untuk apa? Yuk mengakui dosa juga. Kenapa? Karena waktu dibuang ke Babel, banyak yang bilang bahwa itu memang karena dosanya orang Yahudi. Penghukuman karena dosa mereka. Nah saudara mesti lihat gini, di dalam penghukuman sekalipun Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kitab ratapan mengajar kita untuk mengakui kekesalan kita, ngomong jujur sama Tuhan. Kitab ratapan mengajar kita untuk mengakui dosa kita. Kitab ratapan mengajar kita untuk tetap berharap sama Tuhan dalam segala keadaan. Kitab ratapan mengajar kita bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dalam segala sesuatunya. Nah, kasih Tuhan ini yang pertama, tidak tergantung sama keadaan. Kenapa? Karena kasih adalah karakternya Tuhan. Jadi saya bisa berdosa, tapi kasih Tuhan terhadap saya tidak berubah. Tuhan selalu akan benci dosa kita,
Tapi Tuhan tidak pernah bisa membenci diri kita. Kenapa? Karena itu karakter Allah. Makanya waktu manusia terus hidup dalam dosa, Tuhan memilih untuk turun ke dunia, menebus kita di atas kayu salib. Kenapa? Di tengah-tengah dosa kita yang begitu luar biasa, Tuhan gak bisa menolak bahwa Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak bergantung sama keadaan, kasih adalah karakter Allah. Tuhan akan tetap mengasihi kita semua, walaupun waktu kita tidak sempurna dan waktu kita berdosa. Dan kenyataannya kita selalu dalam kondisi tidak sempurna. Amin saudara? Jadi di tengah masa buruk, Tuhan tetap hadir. Waktu saudara mengalami masa yang paling buruk sekalipun, percayalah Tuhan tetap hadir di sana. Bisa jadi masa yang buruk itu akibat dosa kita. Sama seperti tadi dibuang ke Babel, itu akibat dosa mereka. Kalau saudara tahu gini, gimana sih dosa itu bereproduksi dalam kita, menghasilkan kehidupan kita makin kacau. Sebetulnya masuk akal loh, Israel itu dibuang. Saudara lihat ini, sampai hari ini itu karakter Israel. Nyebelin, cari masalah terus, betul gak sih? Gak bisa hidup damai, dari dulu saudara. Dari zaman perjanjian lama, jadi waktu dia ada negara apa, dia berontak, terus dia terus jahil, terus akhirnya Israel ini dibenci sama semua orang. Israel itu dihancurin Yerusalemnya sudah beberapa kali saudara, kenapa? Karena gak kapok-kapok, nih jadi gini, wah ini orang kacau. Kalau yang lain, perang kalah, mau damai. Mau damai kan? Udah hidup damai, gua mengabdi deh. Gua nurut deh, sudah damai. Tapi Israel enggak bisa. Terus berontak sampai ini Yerusalemnya dihancurin. Supaya apa? Udah lu enggak punya kekuatan lagi. Nanti dibangun lagi. Gitu lagi, hancurin lagi. Hancurin. Sampai pernah zaman Romawi dihapus dari peta dunia. Diganti nama Sofia. Ya kan? Jadi nama Yerusalem, makanya kan sekarang saudara-saudara sepupu kita suka bilang ini, yang negara-negara Arab bilang, gak ada loh Yerusalem itu. Iya karena diganti namanya sama Romawi, Sofia. Kenapa? Ini bandelnya luar biasa. Sampai diganti nama supaya lu lupa siapa diri lu. Supaya kamu lupa Yerusalem. Tapi sampai hari ini dibuat lagi Yerusalem. Dan perang lagi. Saudara bisa lihat karakter dosa kalau diizinkan terus ada, akan membuat kita tuh hidup dalam masalah terus. Nah apa maksudnya? Karakter dosa, jadi Israel tuh menggambarkan kita. Kita juga punya karakter dosa yang kalau terus dibiarkan akan membuat kita hidup dalam masalah. Amin. Akibatnya kita bilang, Tuhan hukum saya karena dosa, iya. Tapi kalau saudara logikanya di mana? Karakter dosa tadi membuat saudara jadi orang yang tidak setia dalam keluarga, orang yang tidak setia dalam keuangan, orang yang tidak setia dalam banyak hal, orang yang tidak bisa berteman dengan baik, orang yang tajam sekali sama orang lain, orang yang sangat perfeksionis sekali, menganggap kita sudah paling sempurna dan orang lain selalu salah. Karakter dosa membuat kita sombong, membuat kita merasa di atas yang lain, dan membuat nanti apa? Kamu mau berpasangan sama siapapun, kamu akan bermasalah. Ada yang bilang nih, gue salah kawin. Bukan, orang itu yang salah kawin sama kamu. Kenapa maksudnya? Karena kita mau sama siapa aja, kalau karakter kita kayak begitu, ya bermasalah terus. Dan itu yang terjadi sama Israel. Tapi di tengah masa terburuk, Tuhan tetap mengasihi Israel. Israel tetap dikasih Tuhan. Itu menggambarkan saudara dan saya. Di tengah-tengah semua kelemahan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah cuma kadang di tengah masa terburuk Tuhan tetap hadir. Ini enggak masuk di akal kita. Karena kadang kita sudah menentukan, kalau Tuhan mengasihi saya, hidup saya harus lancar. Setuju? Itu ada di kita semua. Pengaruh agama, pengaruh budaya. Ya kan, makanya kyonghi, ya kan, ayo kaya raya semua lancar, sehat-sehat semua, ya kan. Kalau enggak, Tuhan jahat. Halo, satu anak baru kembali lagi sama Tuhan, satu anak ini sudah berumur saudara ya. Jadi karena saya dari kecil kayak Robert kan dari dia masih baru ke Bandung, saya sudah kenal dia, jadi saya masih panggilnya anak, padahal Robert bentar lagi punya cucu saudara. Oh masih jauh ya. Orang ini sudah punya anak ya. Suatu kali ketemu saya nanya sama dia. Lu masih percaya Tuhan?
Dia diam terus dia bilang ini, saya sempat gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Waktu hidup saya tidak berjalan seperti yang saya pengen. Saya pikir Tuhan gak ada, saya pikir dan semuanya. Terus kenapa sekarang lu ada di gereja lagi? Gak tahu kenapa dia bilang. Tahu-tahu saya pengen ikut home lagi. Dan waktu saya di home teman-teman sharing, saya sharing. Membuat saya mengerti bahwa cara saya menuntut Tuhan itu yang salah. Saya selalu menganggap kalau Tuhan harus membuat hidup saya jadi seperti yang saya mau. Yang ada adalah dia Tuhan, saya yang harus belajar taat. Amin. Nah waktu itu dia mulai, sekarang saya mulai melihat Tuhan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga saya nggak lagi kecewa sama Tuhan, saya mulai belajar kembali lagi pelan-pelan ikut Tuhan. Tuhan itu kalau menyatakan kasihnya saudara, itu dia nyatakan dengan cara yang sangat berbeda-beda. Amin. Di dalam masalah pun Tuhan bisa menyatakan kasihnya. Di dalam sakit pun Tuhan bisa menyatakan kasihnya. Saya dengar ada satu ibu juga ya, Ibu Nila. Bisa dilihat juga di IG-nya kata istri saya. Ngobrol sama istri saya di IG. Tapi semua orang jadi bisa lihat. Cuma saya pikir bagus. Ya, Nila siapa biar tambah ini juga follower juga. Enggak. Jadi lagi di Malaysia, lagi sakit. Terus istri saya membesarkan hatinya dan bilang luar biasa lo tetap bisa bersyukur. Dia bilang ini, Tuhan tetap baik dalam segala sesuatu kira-kira begitu. Dan dia bilang bahwa dalam segala musim kehidupan saya mau belajar tetap melihat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia sedang cancer, tapi cancer ini ada kadang-kadang saya baru tahu ada cancer yang menyebar tapi enggak mematikan gitu atau gimana saya nggak ngerti itu ya, nyebar kemana-mana tapi nggak mematikan. Saya bukan dokter jadi saya tidak teruskan pembicaraan ini saudara, tapi yang pasti tapi nggak gampang jadinya ininya, sempat nggak bisa berdiri, sempat nggak bisa melek, sempat apa, tapi dia bilang dalam segala musim kehidupan saya mau belajar melihat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Ada orang, Tuhan menyembuhkan orang buta kadang-kadang dengan cara berfirman. Tuhan kalau menyembuhkan orang sakit dengan berfirman. Ada yang dia meludah ke tanah, dikucek-kucek, diolesin di matanya. Dan orang ini, aduh jorok amat yang pertama. Kalau orang yang OCD, merasa Tuhan jorok banget ya. Ya kan? Kalau orang yang ini takut sakit, aduh sakit bener ya, masa lumpur dimasukin ke dalam mata. Tapi cara Tuhan menolong orang, mengasihi orang itu beda-beda. Tuhan menjamah pelacur dan pelacur itu dipulihkan. Saudara berpikir apa kalau di situ? Kalau saya merenungkan, terus kerja apa cewek ini ya? Saya yakin tidak segampang itu loh hidupnya berubah. Makanya saya menduga waktu Tuhan Yesus mau disalib, ada seorang perempuan pelacur datang menangis kan. Dugaan saya saudara ya, saya ada di sana, saudara tahu itu ya. Jadi saya bisa salah, tapi saya menduga bahwa ini pelacur yang jatuh lagi dan dia aduh gue gini, dia datang dan dia bilang Tuhan, dia kasih minyak wangi yang mahal tuh ini. Dia cuma bisa berusaha melakukan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan menyatakan kasihnya. Nah kita yang suka susah tuh. Waktu Tuhan menyatakan kasih sama orang lain atau dalam hidup kita dengan cara yang berbeda sama yang kita harapkan. Kayak tadi saya cerita pelacur. Susah buat kita menerima bahwa orang itu diampuni. Ya kan? Bayangan kita adalah kalau orang diampuni hidupnya tidak boleh berbuat salah lagi. Oh saya juga pengennya begitu. Tapi bukankah kita semua di tempat ini juga masih berbuat salah lagi. Makanya waktu semua orang marah sama pelacur itu, ayo yang gak pernah buat salah lagi, lempar batu pertama. Dan semua tidak ada yang mau lempar batu. Kenapa? Walaupun kita bukan pelacur, tapi kita juga ada dosa. Amin. Tapi kasih Tuhan tuh luar biasa saudara. Waktu saya siapin ayat ini, saya sampai kagum ya. Di buku-buku teologi yang tulis gini loh. Tadi, Tuhan tetap mengasihi walau umatnya berdosa. Saya mikir nih, ini kalau saya ngomong gini jemaat salah ngerti gak ya? Kalau gitu, gak apa-apa dong gue berdosa. Tapi kok
semua nulis begini dan Alkitab dengan saya harus ngomong sama saudara bahwa dalam segala keadaan Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mencintai kita. Walaupun saudara berdosa, nanti kalau saudara terus hidup dalam dosa ya kayak Israel tadi. Akhirnya mengalami masalah terus hidupnya. Kenapa? Karena karakter dosanya digedein terus. Utang gak pernah bisa beres. Ya kan? Ribut terus di mana-mana. Oke. Jadi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua, kalau kita sudah menerima kasih itu, maka kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk bisa membagikan kasih itu juga pada orang lain. Kalau Tuhan mengampuni saudara, saudara dan saya yang begitu penuh dengan dosa, kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu sama orang lain. Amin. Saudara, tadi di mobil istri saya ngomong sesuatu soal ini dan saya bilang kamu ikut sharing deh, saya akan kasih mic-nya sama istri saya. Enggak. Saya tahu kalau dia ngomong sesuatu saya bilang bagiin, enggak mau nih. Tapi yang dia bilang ini, kita tuh ya kadang-kadang dalam membagikan kasih sama orang lain pun kita berdosa. Pernah enggak nolong orang sambil kita menghakimi dia? Emang males sih ya, susah nih orang. Udah ditolong gak mau ngomong jujur. Kita menghakimi, kita ngatur sambil kita tuh gak ngerti apa yang dihadapi. Itu istri saya ngomong. Saya bilang kamu nyindir saya ya? Enggak. Karena saya suka begitu saudara. Suka menolong orang sambil menilai orang. Nah saudara langsung melirik saya, oh pendeta kita parah sekali. Saudara juga berdosa itu. Ya. Tapi itu kita dalam menolong orang kita berdosa. Tapi lihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita. Nah lihat nih, apa yang Tuhan sudah beri sama kita, yuk kita bagikan. Amin. Karena apa yang kita alami di tengah masa terberat sekalipun, kasih Tuhan tetap dinyatakan, itulah kekuatan kita untuk kita bisa ngomong kasih Tuhan sama orang lain. Pak, saya belum sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaanmu tentu Tuhan tetap mengasihimu. Itu adalah kekuatan, itu modal untuk kita bilang, saya pun tidak sempurna, Tuhan mengasihi saya loh. Tuhan juga mengasihi kamu. Ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi saudara yang jauh dari sempurna pada orang lain. Amin. Karena orang lain juga butuh itu. Orang lain butuh tahu gini, oh ya, saya ingat sekali waktu suatu kali grup Harley berapa tahun, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Pertama kali mau bikin persekutuan. Itu cuma ada 5-6 orang di depan saya. Ya kan? Terus salah satunya bilang ini, Pak Pendeta, Pastor, tolong bantu kami berhenti berbuat dosa. Terus saya bilang ini, saya gak mau bahas dosa sama brother semua. Kalau di situ bro-broan saudara ya. Jadi saya gak mau bahas dosa sama brother semua karena brother sudah tahu mana dosa mana enggak. Gak usah dikasih tahu juga sudah tahu. Amin. Ya kan? Saya cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi brother. Tuhan tetap mengasihi brother dalam itu bisa merah muka mereka. Dan saya lihat ini mereka nahan nangis. Cuma mungkin kenapa gak nangis? Gengsi kali ya. Brotherhood masa nangis saudara ya. Ya kan? Tapi saya lihat gini, waktu kasih Tuhan dinyatakan buat mereka. Mereka oh ya Tuhan tetap masih mau mengasihi saya. Ada banyak orang di sekitar kita butuh itu, bukan cuma saudara dan saya. Ayo belajar mengalirkan kasih Tuhan itu. Supaya kita jangan jadi laut mati. Ini di Israel kalau sudah ke sana, Dead Sea. Laut mati, kalau sudah tahu gini. Ini sebetulnya satu jalan sama Danau Galilea. Danau Galilea tuh yang Tuhan meredakan badai dan semuanya itu di Danau Galilea. Danau Galilea membuat kehidupan buat Israel yang luar biasa. Menjadi sumber kehidupan yang luar biasa buat kampung-kampung kota-kota di sekitar Danau Galilea. Tapi nggak jauh dari situ, paling kalau naik mobil juga sejam mungkin nggak nyampe. Sudah sampai di sini. Jadi aliran airnya terus mampet di sini. Kalau Danau Galilea dapat air, dia mengalirkan. Dapat kasih Tuhan, kita membagikan kasih. Laut mati, nggak mau. Dapat terus tapi nggak mau membagikan. Akibatnya apa? Bukan akibatnya. Yang terjadi lucu apa? Tuhan buat fenomena alam ini. Ya kan? Di situ
kadar air asinnya begitu luar biasa. Dan sampai ini, tidak ada satu kehidupan pun di sana. Nggak ada satu makhluk hidup pun bisa hidup di situ. Karena kadar asinnya begitu luar biasa. Sampai kita bisa ngapung. Waktu saya di sana kita bawa kursi, saudara, kursinya pun ikut ngapung, kita bisa duduk di atas kursi dalam air. Ya bukan kursinya di atas air terus kita, di dalam kayak gitu lah kira-kira, pakai kursi, bisa. Karena kadar asinnya begitu luar biasa. Nah, orang yang tidak mau membagikan kasih sama orang lain, itu namanya kita membesarkan karakter dosa lagi. Semakin jadi kita jadi orang yang egois. Orang di sekitar orang yang egois tidak ada kehidupan yang bisa hidup di sana. Amin. Di sekitar orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak ada kehidupan yang bisa ada di sana. Teman nggak betah, keluarga nggak betah, anak pahit, pengen cepat keluar dari rumah. Suami istri apalagi, ya kan? Saya nggak mau ngomong istri, suami juga kadang-kadang begitu kalau istrinya begitu saudara ya. Jadi suami dan istri apalagi, nggak bisa hidup di sekitar orang yang seperti itu. Yuk mari kita belajar membagikan kasih. Ya. Ada satu orang saya lagi tugas saya lagi ambil kuliah lagi saudara, dan waktu dalam kuliah itu saya mesti wawancara beberapa jemaat. Lalu saya nanya orang yang lagi punya banyak masalah, dari dulu saya kenal dia masalah terus juga. Terus saya tanya gini, kenapa kamu tetap mau melayani orang lain? Karena melayani bukan cuma dalam gereja gini, tapi melayani di luar sana dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang, saya waktu melayani orang, saya jadi lebih semangat hidupnya. Saya sendiri punya masalah, tapi waktu saya di tengah masalah saya bisa menjadi menjadi pertolongan buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Saya jadi semangat, terus. Kalau saya nggak mau melayani orang, kayaknya saya juga akan hancur, hidupnya makin hancur, makin putus asa. Tapi waktu dengan saya terus melayani, dengan saya bisa jadi berkat buat orang lain, Tuhan pakai saya jadi makin semangat. Mana yang terakhir? Saudara lihat ini, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan. Kalau mengasihi, belajar jangan cuma ngomong, amin saudara. Ya kan? Ada orang lapar, kita doa ini yang lapar, Tuhan dalam nama Yesus buat dia jadi kenyang dalam nama Yesus. Jangan, tapi tolonglah orang dengan perbuatan yang nyata dan dalam kebenaran. Amin. Belajar tolong orang. Yang luar biasa, beberapa teman kita juga lagi ada di Kuala Lumpur. Terus saya bilang ini, mau nggak kasih waktu untuk nengokin ibu tadi. Dengan mudahnya, oke, sudah janjian. Saya bilang, lu malaikat banget sih. Ya kan? Oh, saya lebih baik dari malaikat, dia bilang. Maksudnya ini, kok mau di tengah liburan lu mau nyamperin mereka. Ya kan? Karena gini loh, kasihlah orang bukan dengan omongan doang, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita tuh seperti lilin, saudara. Seperti lilin ini. Ya kan? Mungkin kecil, tapi kalau mati lampu, lilin kecil pun sangat berguna, sangat menolong. Betul nggak saudara? Wah, mati lampu semua. Lilin kecil juga kita betul-betul hargai sekali. Kita bisa melakukan banyak kegiatan dengan lilin kecil. Menolong sekali. Mungkin yang saudara dan saya buat masing-masing itu kecil. Tapi itu sangat berguna buat orang yang sedang dalam kegelapan. Orang yang sedang putus asa dalam hidupnya. Amin. Saudara tahu ada satu ibu di tempat ini, bukan di sini, di dalam seluruh CLCC ada satu ibu yang bilang ini. Dia berpikir apa yang dia bisa buat ya. Dia bukan influencer. Followernya sedikit. Nanti saya juga ngomong Instagramnya supaya nambah follower buat dia. Terus saja dari tadi. Followernya sedikit, tapi dia pikir ini. Coba saya tulis deh tentang Paskah tahun lalu, dia masukin tentang Paskah. Pasti ada yang lihat, siapa tahu tertolong. Waktu dia posting tentang Paskah, teman gymnya yang bukan orang percaya kontak dia. Gue pengen tahu dong, apa sih maksudnya Paskah? Kenapa Tuhan mau datang ke dunia untuk mati? Maksudnya gimana? Di situ dia menjelaskan tentang Tuhan sama orang ini. Sebuah postingan yang saya pikir, wow,
untung kamu posting ya. Sementara kita mungkin followernya lebih banyak, tapi kita gak mau menjadi lilin di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Ibu ini followernya sedikit, tapi waktu dia memutuskan menjadi lilin, maka ada orang dalam kegelapan yang ditolong. Ada seorang yang mau bunuh diri. Suatu kali dia lagi mau bunuh diri, seorang perempuan juga lagi mau bunuh diri. Dia lihat sebuah postingan juga. Dan postingan ini sebetulnya postingan yang, ayolah masa lu gitu aja nyerah gitu loh, kira-kira begitu ya. Bukan menghibur, tapi ayo masa gitu aja lemah. Waktu dia lihat, dia kok tertantang, iya masa saya nyerah ya. Akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Suatu hari diketemuinlah orang yang memposting dan orang ini. Yang memposting aja gak sangka bahwa postingan yang dia tulis bisa membantu orang yang mau bunuh diri. Yang nangis dua-duanya, tapi yang posting pun nangis. Dia bilang, saya gak sangka postingan saya bisa menolong orang. Bayangin satu lilin kecil, kalau kita semua menjadi lilin, maka ini yang terjadi. Terangnya bisa menerangi sebuah tempat yang lebih besar. Kenapa? Kita semua punya masalah. Sama seperti Robert punya masalah, tapi dia memutuskan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita punya masalah, tapi jangan berhenti untuk membagikan kasih Tuhan. Jangan terus melihat masalah, walaupun gak apa-apa ngomel sama Tuhan, gak apa-apa berkeluh kesah. Tapi jangan fokusnya di situ. Lihatlah bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru kasihnya. Ajaib Tuhan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Amin. Saya akan tutup dengan satu cerita, satu lagi. Temannya Surya kalau ini. Keluarganya melayani Tuhan dari dulu. Keluarganya melayani Tuhan. Mamanya pemain keyboard di gereja. Tapi anaknya narkoba terus. Sampai akhirnya masuk penjara. Sekali dua kali masuk penjara nih ya. Sekali ya. Terus dia keluar dari penjara. Gereja gak ada pelayanan penjara waktu itu. Dia memutuskan ikutan aja. Pokoknya dia pengen melayani dengan siapapun juga. Yang penting dia bisa kembali ke penjara melayani. Kemarin saya ngobrol sama dia dengan beberapa pembicara karena kita tanya gini. Apa yang membuatnya? Dia bilang gini, gak banyak yang berubah. Dia udah melayani penjara 10 tahun lebih ya. 8 tahun melayani penjara. Jadi ini bukan semangat 3 bulan nanti udahan. 8 tahun dia bilang. Berapa banyak yang berubah? Sedikit sekali orang dari penjara. Kebanyakan nanti masuk lagi. Ketemu lagi. Loh kemarin baru keluar. Ya kan, kok udah masuk lagi? Loh Surat mesti tahu ya, teman saya lagi ada di penjara juga. Bukan di Jawa tapi di Sumatera. Orang keluar, selamat dia keluar. Nggak, bentar lagi gue juga balik lagi. Seminggu kemudian masuk lagi saudara. Dia bilang, saya udah bingung mau hidup apa di luar. Bayangin, saya nggak tahu harus apa. Mendingan gue di sini punya tempat tinggal, bisa kerja nyuciin baju kalian semua, saya bisa makan. Jadi seminggu keluar masuk lagi. Dia bilang nih, saya ketemu lagi di penjara. Orangnya itu lagi. Tapi kalau saya nggak menjadi lilin yang menyala buat mereka bisa lebih parah dari ini. Itu kasih yang nyata. Tidak selalu orang yang kita bantu itu berubah. Nggak selalu orang yang kita layani itu berubah. Nggak selalu mereka bilang terima kasih ya. Kadang-kadang dia tusuk kita dari belakang. Tapi saya mau ajak, yuk kita semua tetap menjadi lilin yang menyala. Itu akan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Walaupun belum tentu mereka berubah, kalau nggak ada lilin itu lebih gelap. Amin. Yuk masing-masing belajar ekspresi kasih itu. Tadi saya udah cerita beda-beda. Ada yang lewat IG-nya, ada yang lewat begini, ada yang lewat begitu. Setiap kita bisa berbuat baik. Nggak harus sama bentuknya. Nggak harus besar, nggak harus hebat. Cukup sebuah lilin kecil yang menyala. Pasti ada orang yang diterangi oleh nyalamu. Pasti. Kamu tahu apa tidak? Pasti ada orang yang diberkati. Pasti ada orang yang dihibur. Pasti ada orang yang tertolong. Mungkin suatu hari kamu baru tahu itu semua waktu kamu ketemu mereka di surga.
mungkin mereka akan bilang ini, makasih ya. Kalau bukan dulu karena apa yang ibu posting, ya kan, saya mungkin gak akan pernah ada di sini. Selamat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati.